Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk pemirsa yang menonton video ini. Di sini saya sebagai autor utama Satria Madivarga, dan yang kedua ada Bapak Ibnu Lukman Pratama dari Logistik Migas PMAK Migas. Di sini saya akan menjelaskan hasil proceeding saya, yaitu yang berjudul Analisis Kebutuhan Armada Logistik jenis heavy trucks berdasarkan tingkat maintenance armada. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu seiring dengan munculnya perdagangan bebas di Indonesia, proses logistik untuk menyalurkan barang maupun jasa juga harus ditingkatkan. PT EGZ didirikan untuk menjawab tantangan tersebut. PT EGZ adalah perusahaan logistik yang mampu menjawab tantangan rantai pasok untuk industri migas, pertambangan, konstruksi, untuk pengiriman barang dan jasa di daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia. Proses supply chain pada PT EGZ dimulai dari order customer, loading barang, distribusi, warehousing, unloading barang, hingga barang sampai ke tangan customer. Masing-masing departemen pada PT EGZ sudah saling terintegrasi dengan sistem, sehingga proses supply chain dapat di-tracing secara real-time oleh customer. Yang berikutnya yaitu metode. Di sini saya menggunakan metode forecasting. Untuk peramalan yang akan dilakukan, beberapa metode yang digunakan yaitu yang pertama terdapat metode trend linear, yang kedua yaitu terdapat metode single exponential smoothing, dan yang ketiga yaitu metode decomposition. Metode di atas digunakan jika peramalan yang dilakukan bukan pada event-event tertentu, atau bisa dikatakan untuk event yang berlanjut terus-menerus setiap waktunya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode trend linear. Metode trend linear adalah suatu tren yang kenaikan atau penurunan nilai yang akan diramalkan baik naik atau turun secara linear dan deret waktu jika digambarkan dengan plot mendekati garis lurus. Persamaan dari metode trend linear adalah sebagai berikut, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Di sini terdapat keterangan yaitu Y aksen yaitu sebagai perkiraan kebutuhan yang akan datang. Kemudian ada variabel A yaitu pengeluaran rata-rata dalam satu periode. Kemudian terdapat variabel B yaitu kenaikan rata-rata per tahun. Dan terdapat variabel E yaitu faktor untuk tahun yang bersangkutan. Yang berikutnya yaitu metode single exponential smoothing. Single exponential smoothing adalah metode perkiraan deret waktu untuk data univariate tanpa tren atau musiman. Metode ini membutuhkan satu parameter yang disebut alpha, atau disingkat menggunakan variabel A, dan beta menggunakan variabel B. Juga disebut faktor penghalusan atau koefisien penghalusan. Di sini untuk metode single exponential smoothing mempunyai rumus Y aksen sama dengan A dikali B pangkat E. Dengan keterangan Y aksen yaitu perkiraan kebutuhan yang akan datang, kemudian variabel A pengeluaran rata-rata dalam satu periode, variabel B kenaikan rata-rata per tahun, dan variabel X yaitu faktor untuk tahun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu metode decomposition. Time series decomposition adalah peramalan bisnis dengan menggunakan data ekonomi. Dalam bentuk umumnya, dekomposisi time series mengasumsikan bahwa serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau tidak terlepas dari tiga komponen pokok yang kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan data yang sedang diamati. Ketiga komponen ini adalah tren, siklik, komponen musiman, dan acak atau irregular. Dekomposisi mempunyai asumsi bahwa data itu tersusun sebagai berikut. Data di sini yaitu pola ditambah galat. Dan pola di sini dijabarkan yaitu F atau forecasting yang memuat tren siklus musiman plus galat. Yang kemudian kita masuk pembahasan. Yang pertama yaitu terdapat jumlah kebutuhan armada heavy truck pada PT EGZ pada periode 2019 sampai 2021. Di sini terdapat jumlah kebutuhan armada heavy truck yang disediakan pada tabel. Di sini terdapat berbagai macam tingkat kebutuhan atau jumlah kebutuhan pada tiap tahunnya. Misalkan kita lihat tahun 2019, yaitu pada bulan Januari, di sini memiliki kebutuhan sebesar 120 unit. Kemudian bulan Februari terdapat kebutuhan sebesar 120 unit. Dan Maret terdapat kebutuhan sebesar 114 unit. Pun kemudian sampai tahun 2021 bulan Februari, yaitu sebesar 148 unit. Di sini tingkat kebutuhan armada heavy truck beragam karena tingkat permintaan customer juga sangat beragam. Yang kemudian poin B yaitu terdapat peramalan kebutuhan armada heavy trucks menggunakan metode linear trend analysis. Di sini terdapat hasil daripada proses forecasting untuk peramalan kebutuhan armada heavy trucks menggunakan metode trend linear analysis. Dapat dilihat dari grafik di atas,
Untuk periode ke depannya, permintaan kebutuhan armada heavy truck semakin naik dengan persamaan linier, yaitu YT sama dengan 125,9 ditambah 1,006 dikali T atau waktu. Dan di sini juga dihasilkan error untuk hasil perhitungan, yaitu MAPE sebesar 14,182, kemudian MAT sebesar 21,647, dan MSD sebesar 824,848. Yang berikutnya yaitu dari hasil forecasting menggunakan Minitab dijabarkan pada tabel berikut. Pada bulan April tahun 2021 di sini dihasilkan forecasting untuk kebutuhan armada sebesar 154 dan sampai tahun 2023 bulan Maret yaitu 177. Di sini didapatkan hasil yang meningkat karena pada persamaan dari metode linear trend analysis menunjukkan bahwa hasil untuk kebutuhan armada ke depannya yaitu naik atau positif. Yang kemudian poin C yaitu peramalan kebutuhan armada heavy truck menggunakan metode exponential trend analysis. Di sini hampir mirip untuk hasilnya untuk metode trend linear, tetapi di sini hanya berbeda persamaan linearnya, yaitu di sini dihasilkan persamaan linear YT sama dengan 123,555 ditambah 1,00755 dipangkatkan dengan T atau waktu atau periode untuk dihasilkan hasil forecasting. Di sini juga dihasilkan error dari hasil perhitungan menggunakan Minitab, yaitu yang pertama MAPE sebesar 12,984, kemudian MAD sebesar 20,341, dan MSD sebesar 833,821. Yang kemudian di sini dari hasil perhitungan menggunakan Minitab dijabarkan melalui tabel berikut, yaitu pada tahun 2021 bulan April dihasilkan forecasting sebesar 153, pun kemudian hingga tahun 2023 bulan Maret yaitu sebesar 181. Di sini hasil yang dihasilkan hampir sama dengan metode trend linear, yaitu menunjukkan peningkatan setiap periodenya. Kemudian yang berikutnya poin D yaitu peramalan kebutuhan armada heavy truck menggunakan metode decomposition. Dapat terlihat bahwa untuk metode multiplikatif decomposition ini mengalami kenaikan untuk setiap periodenya. Untuk perhitungan peramalan dilakukan secara otomatis oleh Minitab. Dan juga dihasilkan error untuk MAPE sebesar 12,143, kemudian ada MAD sebesar 18,494, dan MSD sebesar 742,298. Di sini untuk metode decomposition dihasilkan pola yang sama dengan data yang sudah diketahui sebelumnya. Misalkan di sini kita lihat pada bulan ke-28 yaitu terdapat pengulangan pola untuk pola-pola data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini juga dihasilkan tabel dari perhitungan menggunakan Minitab, yaitu pada bulan April 2021 dihasilkan forecasting kebutuhan armada sebesar 138. Pada bulan Mei tahun 2021 dihasilkan forecasting kebutuhan armada sebesar 141 unit. Pun kemudian sampai 2023 bulan Maret dihasilkan sebesar 157 unit armada heavy trucks. Kemudian di sini poin E yaitu kita membandingkan dari hasil perhitungan semua metode forecasting. Yang pertama, seperti yang sudah diketahui tadi, untuk metode trend linear, error dari MAPE yaitu sebesar 14,182, MAD sebesar 21,647, MSD sebesar 824,848. Dan kemudian terdapat exponential trend, dihasilkan error MAPE sebesar 12,984, MAD sebesar 20,341, dan MSD sebesar 833,821. Kemudian yang terakhir yaitu decomposition dihasilkan error sebesar 12,143, kemudian MAD sebesar 18,494 dan MSD sebesar 742,298. Dari perhitungan error tiga metode di samping dapat dilihat error yang paling kecil yaitu menggunakan perhitungan menggunakan decomposition. Kemudian pada poin F yaitu terdapat perhitungan okupansi forecasting armada heavy truck PT EGZ pada bulan April tahun 2021 hingga Maret 2023. Di sini untuk PT EGZ mempunyai jumlah armada heavy truck sebesar 20 unit. Kemudian terdapat jumlah armada heavy truck vendor atau cadangan jika armada heavy truck utama tidak ada yaitu sebesar 9 unit. Kemudian terdapat jumlah rata-rata ketersediaan armada heavy truck PT EGZ untuk per bulannya yaitu sebesar 182 unit.
Kemudian terdapat jumlah rata-rata ketersediaan armada heavy truck vendor per bulan yaitu sebesar 80 unit. Kemudian terdapat jumlah rata-rata preventive maintenance armada heavy truck PT EGZ per bulan yaitu 25 unit. Dan yang terakhir jumlah rata-rata ketersediaan dikurangi maintenance armada heavy truck per bulan yaitu sebesar 157 unit. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat persen okupansi. Di sini pada tabel berikut dihitung persen okupansi, yaitu untuk jumlah rata-rata, yaitu ketersediaan maintenance armada heavy truck per bulan dengan forecast kebutuhan armada heavy truck. Di sini kita misalkan untuk bulan April 2021 untuk persen okupansi atau ketersediaan armada yaitu 87,90%, yang menandakan bahwa untuk forecast kebutuhan armada heavy truck dapat dipenuhi pada bulan April 2021 mendatang. Kemudian untuk bulan Mei 2021 untuk forecast kebutuhan yaitu sebesar 141 unit dan rata-rata ketersediaan pada bulan tersebut yaitu 157. Dan persen okupansi di sini 89,81%, yang menandakan bahwa tingkat ketersediaan untuk hasil forecasting pada bulan Mei 2021 sangat tersedia. Kemudian kita beranjak ke bulan selanjutnya yaitu Juni 2021. Nah, di sini terdapat kekurangan armada untuk hasil forecast kebutuhan armada heavy truck karena jumlah rata-rata ketersediaan heavy truck pada bulan tersebut yaitu tidak memenuhi dari hasil forecast. Yaitu di sini bisa dilihat untuk ketersediaan armada pada bulan tersebut yaitu sebesar 157, sedangkan untuk forecast hasil kebutuhan armada heavy truck sebesar 158. Pun selanjutnya sampai Maret untuk bulan Maret 2023 di sini terdapat hasil yaitu sebesar 157 unit dengan tingkat persen okupansi armada yang ada. Kemudian di sini terdapat jumlah kekurangan untuk periode April 2021 seperti yang sudah dibahas tadi yaitu tingkat ketersediaan armada pada bulan tersebut sangat terpenuhi sehingga persen kekurangan unit armada heavy truck di periode tersebut sebesar 0%. Kemudian yang selanjutnya Mei juga sama, persen kekurangan unit armada pada periode tersebut yaitu sebesar 0%. Dan di sini terdapat beberapa periode yang mengalami kekurangan unit armada hasil forecasting, yaitu pada bulan Juni 2021, kemudian Agustus 2021, kemudian November 2021, kemudian Januari 2022, kemudian April 2022, kemudian Juni 2022, September 2022, November 2022, dan Februari 2023. Nah, di sini poin selanjutnya yaitu jumlah penambahan unit armada untuk persen kekurangan yang ada tadi, yaitu pada periode Juni 2021 sebesar 1 unit, kemudian Agustus 2021 sebesar 30 unit, kemudian November 2021 sebesar 6 unit, Januari 2022 sebesar 35 unit, April 2022 sebesar 10 unit, Juni 2022 sebesar 40 unit, September 2022 sebesar 14 unit, November 2022 sebesar 45 unit, dan yang terakhir yaitu Februari 2023 sebesar 18 unit. Kemudian kesimpulan dari pembahasan atau pemaparan materi proceeding yang ada tadi, yaitu untuk hasil forecasting terbaik dari komparasi 3 metode yang ada adalah menggunakan multiplikatif decomposition yang memberikan garis tren positif atau naik yang sesuai dengan data pertumbuhan ekonomi sektor logistik di Indonesia yang sedang dilanda pandemi dengan persentase yang semakin membaik pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tren naik kebutuhan armada transportasi logistik PT EGZ berhubungan erat dengan naiknya persentase pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan juga dipengaruhi faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil forecasting menjadi akurat, sehingga untuk perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor logistik di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalami kemajuan karena dengan semakin modernisasi zaman dan juga kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya mineral dan kebutuhan lainnya, sektor logistik di Indonesia dapat menjadikan Indonesia sebagai pelopor ekonomi di ASEAN dan bahkan di kancah internasional. Perlahan tapi pasti, Indonesia akan mencapai tahap di mana seluruh masyarakatnya dapat menikmati sumber daya alam dan kebutuhan lainnya secara mandiri karena logistik merupakan kunci utama daripada pemerataan tingkat ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Baik, sekian dari saya. Semoga pemaparan materi proceeding yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk para pemirsa yang sedang menonton. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.